Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas analisis internal faktor, analisis summary, maupun eksternal faktor analisis summary. Langsung aja ke tabelnya. Nah, kita lihat untuk internal faktor analisis summary atau analisis strategik itu ada strength dan weakness. Kita bahas yang strength dahulu, strategi internal. Di kekuatan kita ada 5 itemnya. Misalnya, letak perusahaan yang strategis, produk yang berkualitas, brand image yang baik, pengalaman manajemen pemasaran yang lama, loyalitas konsumen yang tinggi. Letak perusahaan yang strategis, bobotnya anggaplah 0,25. Produk 0,2. Brand image-nya 0,2. Pengalamannya 0,1, pengalamannya 0,25, loyalitasnya 0,10. Mohon maaf kalau itunya enggak lurus ya. Terus ratingnya. Untuk ratingnya, kita ambil ratingnya 1 sampai 4. 4 berarti bagus, 1 jelek. Ratingnya 4 untuk letak perusahaan. Tinggal kita kalikan. Bobotnya ini ingat, bobotnya ini harus nilainya 1. 100% artinya. Makanya 0,25, 0,2, 0,2, 0,25, dan 0,1. Dari 5 ini, bobotnya 1. Mana yang lebih diprioritaskan? Yang lebih diprioritaskan adalah letak perusahaan yang strategis. Ratingnya 4 tinggi. Kekuatannya berarti 1. Sehingga nanti hasilnya 3,9. Oke. Tempat perusahaan yang strategis karena mudah dijangkau, maka poinnya jadi 1. Harusnya poinnya semuanya 5 ya. Karena kan 1. Terus produk yang berkualitas 0,2 dikali 4 berarti 0,8. Terus 0,2 dikali 4 0,8 juga untuk yang brand image. Kenapa brand image-nya 0,8? Karena brand image yang baik menjadi suatu nilai tambah bagi produk perusahaan. Misalnya, terus pengalaman manajemen yang lama, bobotnya 0,25 dikali 4, hasilnya 1. Terus loyalitas konsumen yang tinggi, berarti 0,1, bobotnya 3. Kurang ya ratingnya ya, berarti ya perusahaan akan mudah mempertahankan konsumen 0,3. Sehingga 1 tambah 0,8 hasilnya 3,9. Tinggal dikaliin aja bobot dikali rating, hasilnya 3,9. Harusnya nilainya 4 ya. Karena kan 1 dibanding ratingnya 4 semuanya. Kalau 4 berarti nanti hasilnya jadi 4. Harusnya ini 0,1 dikali 4 hasilnya 0,3. Berarti ini mendekati sempurna strength-nya. Kita lihat ke weakness, kelemahan. Nah, kalau kelemahannya berarti ini yang ada, rupanya yang kelemahannya ada 4. Kurang agresif, terlalu berpuas diri, efisiensi keuntungannya rendah, kurang efisien dalam pengelolaan dana. Ini weakness-nya kayaknya rendah banget ya. Ratingnya 1, 2, 3, 2. Semuanya disamain aja 0,25 bobotnya. 25%, 25%, 25%, dan 25%. Dikaliin bobotnya 1. Jadi weakness-nya itu rendah, nggak ada. Kalau weakness-nya tinggi berarti jadinya 4 nanti. Terus kurangnya mempromosikan barang atau produk pada para konsumen. Kayaknya rendah semua weakness-nya, kita lihat sehingga hasilnya total kelemahannya 2. Kita masuk ke opportunity. Untuk yang ke peluang. Peluangnya ada berbagai macam.
dapat melihat kebutuhan konsumen, banyaknya orang-orang yang berimigrasi, banyaknya pemasok, perusahaan dapat melakukan perluasan pasar. Bobotnya 25%, 20%, 30%, dan 25%. Sehingga total peluangnya 3,25. Alasannya apa? Melihat kebutuhan konsumen sesuai dengan perubahan. Banyaknya imigran. Terus perusahaan memiliki posisi tawar yang kuat. Sehingga banyak pemasok barang-barang rumah tangga itu bukan kelemahannya. Karena perusahaannya kuat. Jadi opportunity-nya jadi 3. Sehingga nanti di treatment, ancaman. Bukan treatment, sorry. Di treat, ancaman. Terus pendatang baru. Oh, ini bukan pesaing. Pesaingnya dari kota lain. Makanya bobotnya 1. Toko serba lain yang semakin berkembang pesat. Lah, toko kecil doang sih yang berkembang pesat. Bobotnya 1 ancamannya. Peningkatan biaya operasional, biaya listrik, pemeliharaan gaji karyawan. Sedang lah ya, 2. Peraturan pemerintah untuk perizinan membuka usaha. Ini bukan ancaman, karena pemerintah mengajukan persyaratan yang cukup berat untuk membuka usaha. Jadi bukan ancaman. Jadi hasilnya 1,2. Nah, setelah tabel IFAS dan EFAS-nya kita buat, udah dapat kan hasilnya semua kan? Total-totalnya, total strength-nya berapa, total weakness-nya berapa, total opportunity-nya berapa, dan total threat-nya berapa, kita buat ke kuadran. Sehingga nanti dapat total skornya. Kekuatannya 3,9. Kelemahannya 2. Karena itu kelemahan, kita menjadikan dia minus. Total skor peluangnya 3,25. Bener ya 3,25 yang peluang. Nih dia 3,25. Ancaman 1,2 minus 1,2. Sehingga nanti tabelnya kita lihat ada di kuadran 1. Kita lihat untuk strength 3,9. Strength ini 3,9, titik 3,9. Kelemahan weakness di sebelah kiri minus 2, berarti minus 2. 3,9 dan minus 2. Terus opportunity di atas 3,25. Total ancaman threat itu minus 1,2. Minus 1,2 di bawah ya. Sehingga titik-titiknya ini kita buat menjadi kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Kuadran yang paling gede di kuadran apa? Kuadran 1. Nah, selain di kuadran 1 itu, kita lihat di kuadran 1 berarti prioritas strateginya itu grow. Harus bertumbuh. Ambil peluangnya. Menjadi winner. Strategi winner. Nah, selain gambar yang koordinat tadi, kita bisa lihat untuk yang internal itu 3,9 dikurang 2, kita bagiin 2. Hasilnya 0,95. Koordinat eksternal itu 3,25 dikurang 1,2 dibagi 2. Hasilnya 1,025. Sehingga titiknya itu ada di 0,95 dan 1,025. 0,9 dan 1,25. Ini dia. Yang warna orange titiknya. Yang warna oranye, tanda panah ya, tanda panah oranye ini. Sehingga dia emang di kuadran 1. Nah, kalau dia berada di kuadran 1, berarti prioritas strateginya grow. Kalau dia di kuadran 2, dia stabilitas. Harus distabilkan aja. Kalau dia di kuadran 3, di sini, weakness-nya banyak, threat-nya juga banyak. Berarti kan WT kan, strateginya WT. Berarti kombinasi kuadran 4 dia penciutan. Kuadran 4 ini dia loser. Dia udah weakness, threat-nya gede. Ya, sudahlah. Oke. Nah,
Strateginya ada SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. SO ini agresif strategi loh. Menggunakan kekuatan internal untuk mengambil kesempatan yang ada di luar. Jadi agresif. Dikejar itu peluangnya. Strategi WO. WO itu turn around. Weakness, dia lemah, tapi opportunity ada. Berarti dia menggunakan kesempatan eksternal itu, memaksimalkan kesempatan yang ada. Dia kurangin lah kelemahannya, dimaksimalkan. Nah, strategi yang ketiga itu ST. ST itu strength dan threat. Dia kuat, tapi ancamannya juga ikut kuat. Sehingga dia berdiversifikasi, dia defense. Diversifikasi. Jadi buat produk yang lain. Nah, yang terakhir itu WT. Dia weakness, ancamannya tinggi. Ya, dia tidak bisa apa-apa. Hanya meminimalkan kelemahannya supaya dia jadi kuat dan ancaman yang ada dihadapin. Atau ini WT ini ibaratnya sebagai loser yang tadi. Loser. Dia nggak bisa apa-apa. Dia lemah, ancaman kuat. Otomatis dia pasrah. Dia pasrah. Nah, di sini ada pertumbuhan pasar yang tinggi, pertumbuhan pasar yang rendah. Kuadrannya kuadran 1, 2, dan 3, 4. Persaingan lemah, persaingan kuat. Kalau ada di kuadran 1, berarti persaingan kuat, pasarnya tinggi. Kita lakukan pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, diversifikasi. Kalau persaingan kuat, pertumbuhan pasar rendah, berarti kita diversifikasi konsentrik, diversifikasi horizontal, diversifikasi konglomerasi, usahanya patungan, outsourcing maupun benchmarking. Pertumbuhan pasarnya rendah, persaingan kuat, otomatis kita kuatkan dong benchmark kita, produk kita, branding kita. Nah, kalau persaingannya lemah, pertumbuhan pasarnya rendah, berarti udah persaingan udah nggak ada, pertumbuhan pasar juga rendah, otomatis ya udah likuidasi, pengurangan segala macam. Nggak ada apa-apanya lagi berarti. Tapi persaingan lemah, pertumbuhan pasar tinggi. Kita adakan pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi, penciutan bisnis, dan pengurangan. Karena pertumbuhan pasarnya tinggi. Persaingan nggak ada. Persaingan lemah atau persaingan nggak ada. Berarti kita udah kurangin aja. Wong yang di pesaing kita nggak ada juga, tapi pasarnya tinggi banget. Berarti produknya kita kembangin. Pasarnya kita gencarin lagi. Luas wilayahnya kita. Jadi kita bisa lihat strategi-strategi kita, manajemen kita mau membuat strategi apa. Kita lihat pertumbuhan pasarnya tinggi, persaingannya gimana. Pertumbuhan pasarnya rendah, persaingannya kuat atau lemah. Jadi dia ada di kuadran keberapa. Oke, selanjutnya. Nah, karena ini tadi kan terletak pada kuadran 1, persaingan kuat. Ini lihat, kuadran 1. Persaingannya kuat, pertumbuhan pasarnya tinggi. Jadi kita lakukan tadi apa? Pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi, dan diversifikasi. Nah, pengembangan pasar berarti kita buka pasar geografis baru, ekspansi regional, nasional, maupun internasional. Penetrasi pasar berarti kita kuatkan promosi kita, kuatkan iklan kita, sehingga efektif dan variatif sesuai target pasar. Target pasar kita biasanya cuman remaja, sekarang kita buat ke remaja, dewasa, anak-anak, segala macam. Kita lebih luasin. Pengembangan produk. Berarti produk kita, versi produknya biasanya untuk versi remaja aja, kita buat ke versi dewasa dan sebagainya. Semua golongan. Meningkatkan promosi juga. Integrasi ke depan, meningkatkan pelayanan dengan memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Biar ada feedback-nya dari pelanggan, supaya pelanggan jadi loyal ke produknya kita. Terus diversifikasi konsentrik.
menciptakan sinergi dengan produk atau pasar yang sudah ada. Jadi produk kita dengan pasar yang udah ada, kita sinergikan. Apakah bisa sama atau enggak. Jadi kita diversifikasi produknya kita biar bersinergi. Karena kan tadi biasanya untuk remaja doang, ya kita kembanginlah diversifikasi buat produk yang untuk dewasa juga. Karena kan kita otomatis penetrasi pasar juga, pengembangan pasar juga, pengembangan produk juga. Ini sejalan, satu tali. Nah, di sini ada penetrasi pasar. Adalah persentase pengguna potensial produk dalam pasar terkini yang membeli produk. Strategi penetrasi pasar mungkin untuk apa ya? Meyakinkan pelanggan yang ada untuk meningkatkan frekuensi penggunaan produk. Meyakinkan pelanggan lainnya untuk beralih mengkonsumsi produk kita. Merubah yang sebelumnya tidak menggunakan produk menjadi pengguna produk kita. Jadi penetrasi pasar itu kayak yang tadi contohnya, kita cuma remaja. Kita untuk yang remaja kita tingkatkan supaya mereka lebih loyal, lebih menggunakan lebih banyak produk kita. Terus yang untuk dewasa, untuk yang anak-anak, karena ada produk baru, kita yakinkan mereka beralih dari perusahaan lain mengkonsumsi produk perusahaan kita. Terus merubah yang belum pernah menggunakan produk sama atau perusahaan yang lain juga belum pernah dia gunain untuk menggunakan produk kita. Jadi pangsa pasarnya, penetrasi pasarnya kita luasin, kita penet semua golongan. Perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi ini ada apa aja ya? Rencana alternatif yang dilaksanakan apabila rencana utamanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Namanya kontingensi, cadangan ya. Memungkinkan perusahaan untuk secara cepat mengadaptasi kepada perubahan situasi dan tetap beroperasi dengan konsekuensi berkurangnya pendapatan atau memperoleh kerugian. Yang ketiga, disusun dengan memprediksi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh rencana utama dan langkah-langkah penanggulangannya. Jadi kontingensi ini adalah cadangan, rencana cadangan. Jadi misalnya rencana utama tidak berjalan, ada rencana kontingensi. Terus bila perubahan situasi supaya kita tetap beroperasi berarti menggunakan planning kontingensi. Terus ada hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dari rencana utama dan langkah-langkah penanggulangannya berarti kita susun untuk menghadapi planning untuk melakukan planning kontingensi. Nah, biasanya perencana kontingensi ini lebih mahal karena memerlukan pemikiran tentang alternatif langkah yang harus dilakukan jika rencana utama tidak berjalan seperti yang diharapkan. Namanya rencana cadangan, planning cadangan. Otomatis kita kan udah laksanakan planning utama. Kalau kita laksanakan planning yang baru, otomatis memerlukan biaya tambahan. Sehingga ya otomatis lebih mahal kan kalau kita melakukan rencana tambahan. Sama kayak Anda punya handphone, terus diasuransiin handphonenya. Berarti kan ada biaya tambahan. Sama juga diri kita sendiri. Kalau kita di luar rencana, ada kejadian di luar rencana, misalnya sakit, mau diopname atau dioperasi, kalau kita tidak ada asuransi kan biayanya lebih mahal. Makanya diperlukan asuransi. Supaya untuk mengalihkan resiko biasanya. Jadi perencanaan kontingensi ini mengalihkan resiko yang ada ke resiko yang sebelumnya. Jadi untuk pengalihan aja. Nah, untuk materi EVAS dan IVAS udah saya jelasin. Semoga dapat dipahami dan selamat malam, selamat istirahat.